kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Nah, ini ada beberapa teori yang di buku kamu nggak ada, ya. Ini yang pertama, sebenarnya di geografi udah pernah dipelajari pasti. Dulu kamu udah pernah dengar ya, ada namanya teori kabut, teori Big Bang. Ya, itu proses terbentuknya bumi. Ini hanya teori pendukung saja sih, ya. Tapi yang penting kita mulai dari teori ini. Abiogenesis. Abiogenesis ada di halaman 209, ya. Tolong dipelajari pengertiannya itu apa, abiogenesis, dan tokohnya siapa, serta contoh, ya, contoh kasusnya. Ya, misalnya nih, Aristoteles kan mengatakan ikan itu dari lumpur, gitu ya. Nah, itu contoh tuh. Ya, contoh generatio spontanea. Lalu apa yang dimaksud dengan generatio spontanea? Itu kan muncul generasi itu secara spontan, gitu ya. Jadi tiba-tiba ada dari benda tidak hidup. Lalu ada tokoh yang mendukungnya, ada John Needham, ini tambahannya. Kemudian ada satu lagi di buku kamu dituliskan di situ adalah penemu mikroskop sederhana, yaitu Anthony van Leeuwenhoek. Ya, akhirnya karena ini tidak memuaskan gitu ya, lalu muncullah teori biogenesis. Apa yang kamu pelajari di sini? Ini di halaman 210. Ya, ada Francisco Redi, dia melakukan apa dan kesimpulannya apa itu ya. Jadi tolong cermati langkah-langkahnya, karena langkah percobaan ini penting. Langkah percobaan yang dilakukan oleh Redi, ya, itu penting. Lalu kesimpulannya apa? Begitu juga dengan Lazarus Paransani. Nah, langkah serta alatnya aja udah beda dengan Redi. Nah, perbedaannya di mana? Ini kamu harus tahu, ya. Lalu kesimpulannya juga mirip, ya, mirip, ya, bukan berasal dari air kaldu, tetapi memang mikroorganisme yang ada di udara. Itu kesimpulannya dia. Nah, Louis Pasteur ini yang menyempurnakan, ya, menyempurnakan percobaannya. Itu juga mirip dengan Spallanzani tadi, dan memunculkan ini teori ini. Nah, ini harus hafal nih, omne vivum ex ovo. Ovo itu kamu ingatnya telur aja, ovum, ya, ovum nih, telur. Kemudian yang paling terakhir adalah omne vivum ex vivo. Jadi setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya yang dikenal dengan teori biogenesis, ya. Jadi tiga tokoh yang mencetuskan asal-usul kehidupan secara biogenesis itu kamu harus tahu, ya. Ada Redi, Spallanzani, Pasteur. Kemudian yang tokoh abiogenesis itu ada Aristoteles, ya, dengan contohnya tadi. Nah, selain itu ada teori-teori lain. Ya, yang ini di buku nggak ada. Teori lain ini teori pendukung, ya. Asal usul munculnya kehidupan. Carolus Linnaeus itu juga berpendapat, padahal kan dia sebenarnya terkenalnya bapak taksonomi, ya. Dia mengatakan bahwa kehidupan itu diciptakan oleh supranatural, ya, dan segala spesies sudah ada sejak dulu dan diciptakan sendiri-sendiri. Lalu Arrhenius juga berpendapat, ini pendapat nggak ada salahnya, ya, bahwa kehidupan itu berasal dari spora kehidupan. Ini kata kuncinya, ya, spora kehidupan. Kalau ini Carolus Linnaeus itu supranatural, sedangkan kataklisme atau disponsori oleh atau dicetuskan oleh Cover itu yang kata kuncinya adalah periode-periode dan bencana, ya. Jadi ada bencana dulu baru ada kehidupan, bencana dulu kehidupan, bencana kehidupan, begitu seterusnya. Itu namanya teori kataklisme yang dicetuskan oleh Cover.
Nah, selanjutnya adalah teori evolusi kimia. Itu halaman 213. Itu sama juga teori abiogenesis. Benar, memang dari benda tidak hidup, tetapi itu lebih modern. Ya, makanya disebut dengan evolusi kimia. Berarti ini ada beberapa tokoh, ya, ada Oparin, Haldane, Miller, Harold Urey. Nah, yang terkenal itu adalah Stanley Miller nih. Nah, dia mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda-benda tidak hidup berupa zat-zat kimia. Apa saja? Nah, saat ini penting nih. Jangan sampai salah ya, nggak ada karbon dioksida, nggak ada oksigen. Tapi adanya metana, amonia, hidrogen, dan air. Ini di atmosfer purba, waktu zaman dulu. Ya. Lalu dia akan bereaksi secara spontan menggunakan energi yang ada di alam, ya, membentuk molekul organik. Ya, ini contohnya yang dikemukakan oleh Oparin juga begitu. Ada H2O, NH3, H2 dan metana. Ya, ini ada di halaman 214. Ya, bahan campuran itu merupakan bahan pembentuk sel. Itu menurut Oparin. Yaitu sel pertama yang namanya sel heterotrof. Selanjutnya, senyawa kompleks itu berkembang hingga memiliki kemampuan dan sifat-sifat hidup. Ya, mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Nah, makanya berkembang terus. Lanjut. Ure juga begitu. Dia mengatakan zat-zat yang tadi itu karena ada aliran listrik, lalu dia menjadi molekul-molekul zat yang lebih besar. Lalu terbentuk zat hidup. Dan sampai terakhirnya makhluk kompleks ya, lebih kompleks. Nih, Ure. Nah, ini Stanley Miller ini terkenal. Kenapa? Dia membuat suatu alat yang bisa digunakan di laboratorium. Nah, kamu harus hafalin ini ya, bagian-bagian dari alat ini dan gas ini. Ya, jadi ada uap air 1, 2, 3, 4 digabungkan dengan menggunakan listrik. Lalu endapan airnya, sampel yang dianalisis itu ternyata kandungannya apa aja di situ udah ada. Nih halaman 215. Kandungannya apa aja? Di situ ada molekul-molekul asam amino, purin, pirimidin, gula, ya, yang merupakan zat dasar untuk membuat DNA, RNA, ATP dan ADP. Ya. Oke, lanjut. Nah, untuk evolusi biologi itu tadi setelah munculnya abiogenesis modern ya. Jadi, menurut teori evolusi biologi, makhluk hidup yang pertama itu merupakan hasil evolusi anorganik tadi, yang evolusi kimia tadi. Kemudian berkembang menjadi struktur kehidupan sel. Ya. Nah, makhluk yang pertama, molekul yang dihasilkan secara abiotik itu disebutnya protobion. Ya. Lalu berkembang menjadi makhluk hidup prokariotik, eukariotik gitu ya. Pertamanya dari protobion. Nah, ini. Jadi dari awalnya ini ya empat unsur ini kemudian membentuk DNA RNA, lalu membentuk organel. Organel itu membentuk prokariot, eukariot, kemudian aerobik dan autotrof. Bisa berfotosintesis ya. Nah, ini perkembangannya. Nah, ini tambahan yang di buku nggak ada. Ini ada dikenal dengan teori simbiosis simbion. Endosimbion gitu ya, endosimbion. Jadi dia makan memakan gitu ya.
Untuk terbentuk prokariotik heterotrof, ini sebenarnya awalnya dia sel primitif ya. Kemudian tidak mengandung mitokondria dan bersifat anaerob. Nah, sel heterotrof akan kekurangan makanan. Lalu dia melekukan membrannya ke dalam sehingga menjadi membran fotosintesis. Ini asal usulnya ya, proses pembentukan menurut teori. Ya, lalu sel bisa berfotosintesis menjadi sel autotrof. Nah, bagaimana kalau terbentuknya sel eukariotik? Ya sama aja. Awalnya kan sel prokariotik. Ya, lalu membran selnya melekuk ke dalam kan otomatis dia menyelimuti DNA yang ada di dalamnya. Maka disebutnya membran dalam atau penutup inti. Ya, maka disebutnya adalah sel eukariotik. Kalau yang prokariotik kan tadi belum memiliki inti ya. Nah, yang saya katakan tadi adalah teori endosimbiosis. Apa sih endosimbiosis? Jadi ini simbiosis antara dua makhluk ya. Nah, kalau di sini ada dua makhluknya itu adalah sel eukariotik anaerob yang menelan aerob. Nah, karena aerob ini kan dia bisa membutuhkan oksigen ya. Nah, maka dia berubah menjadi mitokondria sebutannya ya di dalamnya. Sel prokariotik aerobik berubah menjadi mitokondria. Nah, seperti itu. Kenapa bisa dikatakan begitu? Nah, ini dasar dugaannya nih, dasar dugaannya. Kan mitokondria kalau kita lihat strukturnya itu dia memiliki dua membran kan? Ada membran luar, ada membran dalam. Nah, saat ini ada bakteri yang mempunyai mesosom, contohnya adalah untuk menghasilkan energi. Mitokondria itu juga dapat membelah diri, maka ada banyak. Kemudian, asal-usul kloroplas juga sama itu dengan teori endosimbion, tetapi yang ditelan itu adalah makhluk fotosintetik. Maka dia membentuk membran fotosintetik yang selanjutnya disebut dengan kloroplas. Ya, itu mirip tadi dengan pembentukan mitokondria. Ya, dengan endosimbion menelan sel yang lebih kompleks. Nah, ini adalah proses pembentukannya atau bagannya saat anorganik dulu sampai terbentuk ada bakteri, ada sel hewan, ada sel tumbuhan, ya, bakteri ada fotosintetik dan heterotrof. Pengelompokan, oke ya. Oke, baik. Ini ya. Nah, ini ada progresif, regresif, kemudian kosmik, organik. Nah, ini kalian pelajari maksudnya apa sih gitu ya. Pengertiannya. Nah, kalau progresif itu dapat survive. Kalau regresif itu punah. Kalau kosmik itu abiotik. Kalau organik itu biotik. Siapa bapak evolusi? Dia adalah Charles Darwin dengan bukunya ini, ya. Lanjut. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan itu adalah salah satunya adalah pengaruh lingkungan. Ya, ada beberapa lingkungan yang bisa mempengaruhi gen. Ini seperti terbentuknya spesiasi ya, fenotip G plus L gitu ya, fenotip, genotip plus lingkungan itu bisa. Ya, tapi apakah diturunkan atau tidak? Ternyata tidak. Ya, lanjut. Adaptasi dan seleksi. Nah, ini contohnya kasus pada Biston pitularia. Nah, nanti kalian pelajari contoh-contohnya ya. Biston pitularia itu kenapa dia yang bersayap gelap pada setelah revolusi industri dia lebih besar. Ya, karena kan dia gelap gitu ya. Jadi dia bisa beradaptasi dan bersembunyi atau kamuflase. Contoh lainnya adalah ini, ya. Kamuflase pada belalang. Ada yang mirip bunga, ada yang mirip daun, gitu ya. Kemudian seleksi alam berdasarkan resistensi.
Nah, ini contohnya pada bakteri ya. Sebelum ada antibiotik dan setelah ada antibiotik bagaimana. Ada juga seleksi buatan untuk meningkatkan produksi mutu maupun daya tahan. Dan ada yang seleksi tiruan. Jadi membuat tiruannya dengan manipulasi gen. Kemudian perkembangan teori evolusi Darwin. Nah, ini kalian lihat di halaman 221. Ya. Halaman 221 ini dia menceritakan perjalanan Darwin ke Kepulauan Galapagos sampai menemukan spesies yang baru. Spesies itu berdasarkan bentuk paruhnya. Ternyata yang mempengaruhinya itu adalah makanannya. Ya. Jadi di Kepulauan Galapagos itu makanannya berbeda-beda. Ya, ada yang insektivora, kemudian ada yang ngambil kaktus di tanah, makanan di tanah. Kemudian ada yang mengambil di bebatuan. Kemudian ada yang mengambil di tanaman. Nah, itu jadinya beda-beda. Berdasarkan jenis makanannya, maka dibedakan menjadi 14. Ya. Padahal awalnya itu adalah satu kelompok yang ada di Amerika Selatan. Ya. Jadi karena pengaruh makanan, makanya dia berubah. Ya, harus menyesuaikan. Tuh ya. Jadi banyak. Lalu tokoh siapa yang mempengaruhi hipotesis Darwin? Nah, salah satunya adalah Charles Lyell dan Robert Malthus. Apa pendapatnya dia? Kalau Charles Lyell itu dia lebih mengatakan ke geografinya ya. Batu-batuan itu selalu mengalami perubahan. Nah, ini mendukung nih teorinya dari Darwin yang mengatakan makhluk hidup itu selalu bertambah ya. Karena dia bereproduksi gitu ya. Dan terdapat perbedaan deretan fosil. Nah, ini sebagai bukti nih. Dan perbedaan fosil tersebut disebabkan oleh perubahan yang perlahan-lahan. Ya, artinya itu kalau udah ada makhluk hidup yang pertama, kemudian ditutupin makhluk hidup berikutnya, dan seterusnya, gitu ya. Lalu Thomas Robert Malthus itu menyatakan bahwa jumlah penduduk naik, ya bertambah. Sedangkan bahan makanan yang tersedia itu naik seperti deret hitung, gitu ya, deret hitung. Jadi ada keterbatasannya. Nah, di sini yang menjadi pokok dasar itu ada 4, ya. Pokok pikiran itu bahwa makhluk hidup itu bervariasi, tidak ada yang sama. Kemudian selalu bertambah, oke. Kemudian kalau berkembang biak itu perlu ada makanan, sedangkan makanannya tadi bisa berkurang, bisa nggak cukup ya. Kenyataan menunjukkan bahwa pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus. Ya, ada saatnya dia stop tergantung dari kondisi tempat hidupnya. Oke. Lanjut. Bahwa spesies yang hidup saat ini berasal dari spesies yang hidup pada masa lampau, ya. Ini seperti yang dikatakan Louis Pasteur ya. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Bahwa evolusi itu berjalan melalui seleksi alam. Kalau menurut Darwin itu seleksi alam, ya. Yang menang itu yang akan ada sampai saat ini, yang kalah punah. Nah, sekarang kita munculkan teori evolusi berdasarkan 3 tokoh. Tokoh yang pertama adalah Lamarck, kemudian Weismann, dan Darwin. Nah, Lamarck itu pada intinya mengatakan bahwa alam sekitar itu mempunyai pengaruh, nih ya, mempunyai pengaruh pada sifat yang diwariskan. Lalu sifat yang diperoleh dari lingkungan itu akan diwariskan pada keturunannya.
Organ yang digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran. Nah, ini pendapatnya Lamarck ya. Tapi Weismann menyanggahnya bahwa sifat yang diperoleh dari lingkungan itu tidak diturunkan ke keturunan berikutnya. Dia dengan melakukan sebuah percobaan mengawinkan tikus yang sudah dipotong ekornya, ya. Nah, ini antara pro kontranya Lamarck dan Weismann nih. Kalau Lamarck vs Darwin, Lamarck itu mengatakan bahwa semula jerapah itu lehernya pendek, tapi karena sering digunakan untuk mengambil makanan yang panjang, karena makanan di bawah berkurang, itu maka dia bisa memanjang, ya. Yang sering digunakan maka berkembang. Nah, kalau Darwin enggak, Darwin mengatakan bahwa populasi jerapah itu memang udah ada yang panjang, ada yang pendek. Sedangkan yang pendek memang dia perlahan-lahan lenyap karena nggak dapat makanan, kalah saingan dengan yang leher panjang. Ya. Lalu kata Weismann bagaimana? Weismann lebih menjelaskan bahwa seleksi alam itu ada hubungannya dengan faktor-faktor genetik, ya. Yang dominan itu yang akan dimunculkan fenotipnya, sedangkan yang resesif itu nggak terlihat, ya, dan lama-lama nggak akan muncul, ya. Berikutnya, ini petunjuk-petunjuk evolusi itu ada di buku kamu itu halaman berapa ya? Halaman 237 ya. Ada paleontologi, perbandingan, embriologi perbandingan, perbandingan fisiologi, biokimia, peristiwa domestikasi, dan alat tubuh tersisa. Ya. Nah, apa aja yang dipelajari? Nah, ini ada beberapa tokoh yang mendukung ya teori petunjuk paleontologi. Tapi yang paleontologi ini kamu fokuskan ke yang ini, ya. Nah, ini tolong dipelajari, hafalin urutannya ya. Ada Eo itu hidup zaman Eosin gitu ya. Oligosin, kemudian Miosin. Nah, ini penting nih. Lalu apa yang berubah? Yang berubah ininya ya sampai sekarang. Yang fosil, yang kuda tolong dipelajari. Lalu ini anatomi perbandingan. Anatomi perbandingan itu ada di halaman 241. Ada istilah homologi. Kemudian analogi, apa yang dimaksud dan kamu beri contohnya. Ya. Kalau analogi itu yang sama fungsinya. Nah, ini contohnya sayap kupu-kupu dan sayap kelelawar itu sama-sama untuk terbang. Kalau sayap kelelawar dengan tangan manusia itu strukturnya sama ya, asal strukturnya sama, tapi fungsinya beda. Sayap untuk terbang, tangan manusia bukan untuk terbang. Ya. Itu contoh homolog dan analog. Kemudian ada embriologi perbandingan halaman 242. Jadi kalau saya beri anak panah ke sana, ke kanan, ini artinya apa? Ke kanan itu berarti dari protozoa sampai chordata. Ya, ini chordata manusia. Berarti namanya filogeni. Kalau saya beri anak panah ke bawah, ini berarti perkembangan telur sampai individu. Itu namanya ontogeni. Ya. Oke. Fisiologi, ya proses fisiologinya sama ya untuk bernafas. Lalu biokimia ini nggak usah dihafalin, ini jumlah presipitasi. Kemudian ada domestikasi. Apa sih dimaksud dengan domestikasi? Yaitu nih. Nah, pengertiannya ya, dan kalian bisa memberi contohnya. Oke. Lalu organ yang tersisa itu sebagai bukti evolusi. Nah, ini hafal ini ya. Ada rambut pada dada, buah dada pada laki-laki, umbai cacing, tulang ekor. Nah, ini semuanya organ vestigial. Lalu perbandingan genetika. Oke.
Nah, spesiasi masuk ya. Spesiasi itu adalah proses pembentukan spesies baru. Di situ ada halaman 229. Tolong pelajari halaman 229. Untuk yang halaman 227 nggak usah dulu. Ini nggak usah dipelajari ya, 227. Mekanisme evolusi itu. Langsung aja ke spesiasi. Nah, syaratnya penting nih. Syarat, ada perubahan lingkungan, relung, keanekaragaman. Ya, nih. Yuk. Isolasi. Nah, untuk isolasi itu ada beberapa pengelompokannya, ada simpatri yang saya tandain merah ini penting, kata-kata kunci nih, area geografi yang sama. Tidak simpatri berarti berbeda. Ada alopatri, kemudian ada parapatri dan peripatri ya, itu mengenai letak-letak aja. Ya. Nah, untuk isolasi reproduksi dibagi menjadi 3. Yang mencegah terjadinya perkawinan, mencegah terbentuknya hibrid, dan mencegah kelangsungan hibrid. Nah, kamu bisa beri contohnya. Contohnya ini, ya ini di buku tidak begitu ini ya. Nanti kamu lihat videonya ini. Ada isolasi gamet dan perkembangan, kemudian ada kemandulan hibrid. Ini contoh yang mengganggu kelangsungan. Nah, apa yang wajib kamu tahu di sini adalah contoh-contohnya. Contohnya isolasi ekogeografi apa nih? Nah, contohnya ini tanaman platanus. Kemudian contoh dari isolasi habitat apa nih? Katak bufo. Habitatnya nggak sama, maka nggak bisa terjadi perkawinan. Lalu yang isolasi musim, contohnya pinus, ya harus disilangkan secara manual. Isolasi perilaku itu berarti bicara tentang cara reproduksinya yang beda-beda, sehingga tidak memungkinkan bereproduksi. Isolasi mekanik itu berdasarkan ukuran struktur kelamin ya. Nah, ini isolasi gamet, gametnya nggak pas gitu ya, nggak bisa mencapai dia karena ada zat penghambatnya. Ada isolasi perkembangan, berarti setelah tumbuh dia setelah dilahirkan nggak bisa tumbuh. Kemudian ketidakmampuan hidup suatu hibrid ya karena cacat, ada kemandulan dan segala macam. Lalu ada eliminasi ya karena dia tidak bisa beradaptasi sehingga punah. Nah, mekanisme evolusi ini enggak ya. Di buku saya kasih tahu tadi enggak masuk. Langsung ke Hedy Weinberg terakhir ya. Yang terakhir Hedy Weinberg ini persamaannya dan syaratnya penting. Ini penting banget. Syaratnya ada 5. Lalu persamaannya hukum Hedy Weinberg itu ini ya penting ya. Nah, ini penting ya, kalian harus bisa menghitung frekuensi gen dominan maupun gen resesif. Nah, contoh-contohnya nanti di video di YouTube saya kasih linknya nanti untuk dipelajari ya. Tapi sebenarnya di buku juga udah ada. Halaman 232. Mencari frekuensi gen halaman 235. Ya. Kemudian contoh soal yang terpaut pada kromosom X itu halaman 237. Ya. Pasti soalnya seperti ini. Kamu disuruh mencari jumlah yang heterozigot, kemudian apa itu frekuensi gennya, ya, baik yang terpaut kromosom seks maupun yang tidak. Ya, untuk yang ini tidak masuk. Yang alel ganda ya, alel ganda meskipun saya udah ajarin tapi nggak masuk. Jadi langsung aja tadi yang alel tunggal. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.